1 miliar ini beli buku aja atau gimana? Buku ngapain saya beli buku dia? Buku nggak laku itu. Kalau saya ya, buku hoax semua. Berarti ini luar biasa satu analisis bagus dari Abang Firdaus ya, bahwa ada unsur pengkhianat. Pengkhianat ini tidak dalam skala kecil, ini pengkhianat negara. Pengkhianat negara yang bisa berhubungan dengan hukum internasional. Dia sengaja membuat gaduh di bangsa ini, lalu dijadikan bahan tulisan. Termasuk dia datangi Pak Kakas Mujo itu akan masuk dalam tulisan dia. Dan itu akan dijual ke luar negeri. Oh, ini yang terkait dia datang ke Pak Kakas Mujo. Itu akan jadi bahan tulisan dia. Ada unsur pemaksaan nggak? Pak Kakas Mujo sudah menolak nih, nggak ada waktu, tapi dia terus. Itu semua akan diceritakan oleh dia di bukunya dia, dan itu akan dijual di luar negeri. Bisa kena pasal nggak itu dia tuh? Pemaksaan, pengkhianatan. Kalau untuk Pak Kakas Mujo, kalau dia tidak berkenan bisa pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan ya, pasal 315 dan lainnya. Tapi di sini kalau menurut saya Rismond ini lebih ke pengkhianatnya. Pengkhianat ya. Kalau ide si Rismond ini muncul dengan pemikirannya sendiri masih selamat yang lainnya. Tapi kalau ide muncul ternyata mereka berkolaborasi, terjaring secara organisasi. Ya, terorganisir. Ya, berarti mereka harus ditangkap semua pengkhianat negara. Pasti ada orang di balik ini. Pasti ada orang di balik ini. Berarti yang orkestrasi ini kita lihat setiap hari ini kan ada Pak Refli Harun ini dia mengungkap fakta baru, ditangkap bersama Rismond. Ungkap fakta bisa baru. Jadi mereka memang tujuannya untuk menjual buku, menulis buku untuk menjajakan bangsa Indonesia. Bang Refli juga jual buku mungkin. Bisa jadi. Itu kan mereka berkali berbicara bahwa kami menulis dalam tulisan saya kan selalu begitu. Tulisan itu dijual ke luar negeri. Gitu loh. Kan ini sama dengan pengkhianat. Menjelekan bangsa. Gila ini, udah gila. Kalau mau buat buku dan jualnya di Jatinegara atau di Senen mungkin masih kita anulir. Kan gitu. Tetapi kalau udah jualnya ke luar negeri, ini kalau ini benar pengkhianat bangsa dia. Rahasia negara ini. Iya, Rismond pengkhianat bangsa. Gitu. Berarti kita melihat ini soal Pak Refli ini kan dengan dia mengorkestrasi terus, artinya setiap hari seperti yang saya katakan tadi bahwa mengungkap fakta baru. Kalau dia wakil provokator kalau saya duga. Wakil provokator. Rafli Harun ini bukan pakar tata negara, provokator, wakilnya Amin Rais. Iya. Ketuanya Pak Amin Rais. Iya, saya duga Bapak provokator bangsa. Bapak provokator bangsa. Pak Rafli, kau dengar ya kata saya. Kau saya duga sebagai Bapak provokator bangsa, wakilnya Pak Amin Rais. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini soal bagaimana Pak Refli ini kan, legal standingnya dia, bagaimana dia berbicara di depan publik, ini kapasitasnya menurut Bung Firdaus sebagai apa nih? Tidak hanya sebagai provokator, apakah ada yang lain gitu? Kalau dia berbicara bahwa dia itu kapasitas sebagai kaum akademisi, kaum akademisi berbicara tertata dan mempunyai estetika dalam berbicara, gitu loh. Kalau dia berbicara menghujat, menuduh Pak Jokowi, menuduh pemerintah, menuduh ini dengan kata yang tendensius, itu bukan akademisi, Pak. Bukan itu. Dia mulai ada pemberitaan juga yang mengatakan bahwa dia udah mulai tidak masuk dalam timnya Pak Suryo juga dan teman-teman. Nah, itu kan cuci tangan dia. Padahal kan awalnya kan dia juga konseptornya kan gitu. Padahal dia konseptor dalam cuci tangan. Awalnya kalau menurut saya. Tapi main cari aman ini. Iya, cari aman terus. Berarti dia memancing di air keruh. Berarti ada unsur apa? Hipokrit dong di dalam permainan. Nah, betul. Ada unsur hipokrit nggak bisa melihat apa yang dimainkan? Saya duga begitu. Ini silakan kalian menilai ya. Kami bukan menuduh, tapi ini apakah ada unsur nggak gitu? Karena tadi yang dikatakan oleh Bung Firdaus bahwa ada unsur pengkhianatan terhadap negara itu tuh. Luar biasa. Karena negara ini kita berhasil. Negara diobok-obok, lalu ditulis tentang sejarah negara ini, cerita negara itu tentang diobok-obok oleh dia jual ke negara lain bukunya. Itu gila. Seolah mereka menjadi pahlawan. Itu gila. Itu gila banget. Nah, melihat semua biang dari permasalahan ini nih, ada dari hukum, sudah menjelaskan itu, terus bagaimana soal relasi sosial, terus ada permainan ini. Nah, sekarang belum dari segi politik ya. Walaupun Abang Firdaus ini kan di politik bukan tidak terlalu tajam ya, tapi Abang kurang berada di dalam ruang politik karena berada lebih banyak dalam advokasi dan hukum. Betul. Tapi paling tidak antara relevansi antara hukum dan politik ini kan kita melihat ada orang yang bermain di balik itu, yang mengorkestrasi gitu. Jadi saya jelaskan dulu. Hidup di dunia ini tidak terlepas dari politik. Apa itu politik? Politik adalah cara orang untuk menghasut orang lain untuk mengikuti kehendak dia. Jadi semua orang yang berkehidupan, berbangsa dan bernegara di dunia ini, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya, batu, kayu, itu berpolitik, Pak. Bagaimana kayu itu mengemas dirinya agar orang tertarik mengambil batu itu untuk digunakan dan dia mendapatkan pahala. Semua yang hidup ini tidak terlepas dari politik. Cuman bedanya ada
politik hukum, politik praktis, politik ekonomi, politik budaya, dan lain-lain. Itu politik kita harus tahu dulu. Politik praktis. Politik praktis adalah politik yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara secara hukum. Berarti saya tarik kata-kata saya tarik bahwa abang kurang itu bukan masuk. Bukan. Itu. Jadi ranahnya abang itu lebih banyak dominan di hukum. Tapi hukum juga ada hukum politik. Ada hukum politik. Ya, ada politik hukum ya. Nah, makanya saya bilang dari sini dia ini menggunakan politik bernegara. Mereka ini politik praktis. Artinya mereka sedang mengacak-acak negara dengan politik negaranya untuk dijual beritanya ke luar negeri. Gitu. Nah, terakhirnya abang melihat ini. Saya kembali lagi ke soal cyber ODGJ ini. Ya, cyber ODGJ. ini nggak main-main ya. Kalau negara nggak mau bentuk, pembasmi akan bentuk. Nah, apakah abang ada usulan lain selain cyber ODGJ ini kepada teman-teman ke Pak Roy, Pak Rismon, apakah mereka harus hentikan dengan melihat ini kalau mereka terus pastilah akan mereka masuk penjara berapa persen gitu menurut abang itu? Kalau untuk masuk penjaranya 1000%, 1 juta persen. 1.1 juta. Ya, bukan 100% lagi, 1.1 juta persen. Karena peluangnya ya, gitu. bisa jadi bukan saja Roy Suryo dan Dr. Tifa atau si Rismon ya, yang kemungkinan besar Roy Suryo dan Rismon. Tapi yang lain-lainnya juga yang menjadi provokator, yang ikut menyediakan alat dan lain-lain itu bisa kena juga. Karena semua nih bisa pasal 55 ikut serta dan berbuat kejahatan nih. Pasal ikut serta dalam berbuat kejahatan dan menyiapkan alat kejahatan untuk berbuat jahat. Dan menyiapkan alat kejahatan. Pasal 56, pasal 55 ya, ini ya instrumen-instrumen hukum yang teman-teman harus tahu ya, bahwa jangan dilihat hanya yang ditampil di depan sebagai penggerak, tetapi yang yang bergerak di depan tapi penggerak di belakang, juga kena. Instrumen juga kena. Ya. Apalagi kena terkait dengan pasal provokator. Pasal pengkhianatan terhadap negara itu ada pasalnya. Siapa aja kira-kira yang berpotensi nih? Kita duga ya. Kalau saya menduga Rismon udah masuk lah ya. Pak Rismon oke. 2 kali 1 ukurannya 2 kali 1 udah 2 kali masuk. 1 di penjara. Iya. Roy Suryo juga sama. Mungkin tetanggaan lah, di blok C, di blok D gitu. Dr. Tifa masih pertimbangan lah kan, dia akhir-akhir ini kan banyakkan dramanya kan. Ampun ke Pak Jokowi, udah mulai menangis itu kan, udah mulai. Entar guling-guling ya. Ya, jadi udah mulai gitu. Terus ya yang keempat ini Rafli Harun, dia selalu Rafli Harun udah. Abraham Samad tuh udah mulai berkicau-kicau juga kan. Iya, gitu. dikabarkan bilang mau maju jadi calon wakil presiden ini. Calon wakil presiden katanya. Tapi malah minta Pak Presiden Panci, negara Panci. Kalau negara Indonesia nggak bisa, pemimpin kayak dia bahaya gitu. Gitu. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh juga ya, selain Pak Amin Rais tadi. Pak Amin Rais. Pak Sadidu. Apalagi sama. Satu lagi nih musuh kebuyutan abang nih. Sama. Pak Ahmad Kosinudin. Ahmad Kosinudin sama semua gitu. Jadi artinya di sini kita lihat aja ke depannya seperti apa proses penyelidikan ini. Makanya udah banyak yang laporin. Saya yakin 1000%, 1 juta persen masuk. 1.1 juta persen. Siap-siap. Di penjara. Di penjara ya. Di penjara. 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 1. Iya. Si Roy Suryo dan si Rismon, Dr. Tifa, Ahmad Kosinudin dan teman-teman ya. Pemirsa, apakah menurut kalian tersangkanya bakal bertambah lagi atau tidak? Dan mari kita dukung langkah yang diambil dari Pembasmi, perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merah Putih yang diketuai Merdeka Indonesia yang diketuai oleh Abang Firdaus Owibowo, yang gelarnya panjang sekali. Iya. Panjang sekali ini satu banner ini. Karena minggu depan bakal ada somasi 10 miliar. Ya, Bang Rismon dan teman-teman harus menyediakan 20 miliar atau 1 kali lipat dari tantangan somasi. Jarang-jarang terjadi di Indonesia. Apa tadi Abang, saya lupa tadi satu? Negara apa? Kalian akan saya jadikan pengurus di negara Panci. Saya akan memberikan tanah 1 hektar di Parung, tanah saya, untuk kalian bentuk negara sendiri, negara Panci namanya. Dan saya sebagai wasitnya. Saya sebagai pengawas PBB Panci juga saya. Bukan PBB yang HAM. Bukan, PBB Panci. Oke.